Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Haswa Delia dengan nomor induk mahasiswa B2206004. Saya mahasiswa di Universitas Mega Buana Palopo, program studi kebidanan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pancasila yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Saryati SAN MSI. Baik, di sini kita disuruh untuk memilih materi pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8, dan saya pribadi memilih materi pada pertemuan kedua, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Baik, langsung saja. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah lupa dengan sejarah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kehidupan seseorang tidak pernah lepas dari sebuah sejarah. Selanjutnya ada salah satu kebangsaan Republik Romawi, yaitu Cicero atau Marcus Tullius Cicero adalah filsuf, di mana Cicero ini berpendapat bahwa sejarah adalah Historia Vitae Magistra, sejarah memberikan kearifan, dan sejarah adalah guru kehidupan. Sebuah negara pada hakikatnya dibangun berdasarkan landasan yang kemudian diubah menjadi dasar negara. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang sejak dahulu bersama dengan bangsa Indonesia. Dalam kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila dibagi menjadi 5 era, yaitu era pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Baik, kita lanjut ke poin yang pertama, yaitu pada era pra-kemerdekaan, di mana pada era pra-kemerdekaan ini kita mengenal ada zaman prasejarah. Pada masa prasejarah tersebut, sebenarnya inti dari kehidupan adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yaitu nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial. Dr. Rajiman Weddio Diningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Usulan yang pertama disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan tersebut berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya usulan yang kedua disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Suepomo pada tanggal 30 Mei 1945, di mana usulan tersebut berisi teori negara perseorangan atau individualis, yang kedua paham negara kelas, dan yang ketiga paham negara integralistik. Dan usulan yang ketiga disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan tersebut diantaranya yaitu nasionalisme kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa atau kebudayaan. Jadi, Pancasila merupakan khasanah budaya Indonesia karena nilai-nilainya telah ada dan hidup di dalam sejarah Indonesia dari jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka. Termasuk ketika berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya ke poin yang kedua, yaitu era kemerdekaan. Nah,
Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kita ke poin yang ketiga, yaitu era Orde Lama. Nah, era Orde Lama ini ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Era Orde Lama berlangsung pada tahun 1959 sampai 1965, yakni saat kepemimpinan Soekarno ditandai dengan pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Dan yang keempat, yaitu era Orde Baru. Nah, pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila. Poin yang terakhir yaitu era reformasi, yang dimana Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam ketetapan MPR. Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam ketetapan nomor 3 MPR tahun 2000. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.